lagi bersama Bu Ayu. Apa kabar teman-teman kelas 2 soleh dan solehah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Oh iya, Bu Ayu mau cek dulu nih, siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh dan sholat duha? Barakallah teman-teman, semoga Allah mempermudahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah dan sholat fardu ya. Nah, sebelumnya, ayo kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Nah, seperti biasa teman-teman, kesepakatan belajar kita masih tetap sama. Yang pertama, silahkan teman-teman duduk selama menonton video kali ini dan pastikan menyimak video hingga selesai. Yang kedua, teman-teman diperbolehkan untuk menyiapkan alat tulis untuk menyatat materi yang Bu Ayu sampaikan. Dan yang ketiga, setelah menonton video kali ini, silahkan teman-teman mengerjakan tantangan yang sudah Bu Ayu berikan tanpa meminta tambahan untuk ayah bunda menonton video tambahan lainnya di YouTube ya teman-teman. Nah, kali ini Bu Ayu mau coba nih cek teman-teman, kira-kira teman-teman duduknya sudah tertib dan sudah menyiapkan alat tulis belum ya? Barakallah untuk teman-teman yang sudah duduk tertib dan menyiapkan alat tulis hari ini. Nah, fun game kali ini teman-teman diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tumbuhan yang ada di sekolah kita. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak ya? Nah, untuk jawabannya silahkan teman-teman nanti menuliskan pada kolom komentar video YouTube yang ini ya teman-teman. Silahkan teman-teman jawab apa sih jawaban dari pertanyaan fun game kali ini. Bu Ayu tunggu jawaban teman-teman ya. Pertanyaan pertama, ciri-cirinya aku bernama Mengkudu. Aku terletak di depan kelas yang dulunya bernama Tiga Salahuddin. Salah satu manfaatnya untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri dari buah mengkudu. Pertanyaan kedua, aku memiliki batang beruas-ruas. Aku berada di depan gazebo tepat setelah masuk pagar sekolah. Aku memiliki daun panjang. Pertanyaannya, apa nama tumbuhan ini? Pertanyaan ketiga, aku tumbuh di area kebun nanas. Aku juga terdapat di belakang gawang, depan parkiran, dan di depan kelas. Bentuk daunku menyirip. Pertanyaannya, apakah pohon ini termasuk pohon yang memiliki buah atau tidak? Pertanyaan terakhir nih teman-teman, ciri-cirinya aku bernama pohon beringin. Aku bisa tumbuh tinggi dan besar. Daunku berbentuk oval. Pertanyaannya, di mana lokasi aku tumbuh di sekolah? Barakallah untuk teman-teman yang sudah menjawab fun game kali ini dan menuliskannya di kolom komentar. Nah, berkaitan dengan fun game kali ini, kira-kira ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Barakallah, jawaban teman-teman tepat. Hari ini kita akan membahas salah satu sila yang berkaitan dengan pohon beringin. Kira-kira sila keberapa ya? Teman-teman sudah tidak sabar? Yuk terus ikutin dan nonton video ini hingga selesai. Nah teman-teman, kalau 2 pekan yang lalu kita sudah belajar tentang sila pertama dan di pekan lalu kita belajar tentang sila kedua.
Hari ini kita akan belajar contoh-contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu bunyi dari sila ketiga? Barakallah, jawaban teman-teman benar. Bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sedangkan simbol dari sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, teman-teman, tadi dari bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu ada kata-kata persatuan. Masih ingat apa itu bersatu? Barakallah, jawaban teman-teman benar. Bersatu artinya bergabung menjadi satu. Sehingga sesuai dengan sila ketiga, kita sebagai bangsa Indonesia harus saling bersatu dan cinta tanah air Indonesia. Lalu, apa saja sih contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Nah, teman-teman, penerapan sila ketiga adalah kali ini Bu Ayu bagi menjadi dua lingkungan ya teman-teman. Yang pertama di lingkungan sekolah dan yang kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama di lingkungan sekolah. Yang kedua di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, untuk contoh penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah, yang pertama adalah mengikuti kegiatan upacara bendera atau Green Morning dengan tertib. Yang kedua adalah melaksanakan 5 action in 5 minutes. Jadi setelah Green Morning biasanya teman-teman melaksanakan ini kan. Nah, ini adalah contoh dari sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, contoh yang ketiga yaitu tidak membeda-bedakan teman baik dari suku, agama, warna kulit saat bermain. Nah, ini juga pernah teman-teman terapkan ketika teman-teman mengikuti kegiatan Super Camp. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan sila ketiga di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengikuti kegiatan upacara atau Green Morning dengan tertib. Yang kedua, mengikuti 5 action in 5 minutes. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman ketika bermain ya teman-teman. Sedangkan untuk contoh penerapan sila ketiga di lingkungan masyarakat, yang pertama adalah bangga dengan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman tahu bahwa di negara Indonesia ini banyak memiliki suku bangsa. Sedangkan orang-orang yang berasal dari daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya untuk mudah dalam berkomunikasi biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin memanggil teman yang ada di sekolah, akan lebih baik lagi jika memanggilnya dengan menggunakan namanya. Jadi terlihat lebih sopan dan kita bisa mencintai bangsa Indonesia dengan cara menghargai bahasa Indonesia. Nah, untuk contoh yang kedua adalah mencintai produk-produk dari dalam negeri, yaitu daerah Indonesia ya teman-teman, negara Indonesia. Nah, contoh dari produk Indonesia adalah salah satunya batik seperti yang Bu Ayu pakai hari ini. Jadi, batik merupakan produk Indonesia. Bukan hanya
kita harus melestarikan dan mencintai produk-produk Indonesia. Tetapi kita juga bisa melestarikannya dari berbagai hal. Contohnya permainan tradisional, makanan tradisional, ataupun tradisi lainnya. Jadi contoh yang kedua adalah seperti ini ya teman-teman. Contohnya mencintai produk Indonesia seperti batik. Contoh yang ketiga adalah mengikuti kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan masyarakat. Bukan hanya gotong royong teman-teman, tetapi kegiatan-kegiatan lainnya seperti poskamling, siskamling yang malam-malam hari itu teman-teman, ataupun ikut serta dalam perlombaan ketika merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, itulah tadi contoh-contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang ada di lingkungan sekolah teman-teman, seperti mengikuti kegiatan upacara bendera ataupun green morning dengan tertib. Yang kedua, mengikuti kegiatan 5 action in 5 minutes. Dan yang ketiga yaitu berteman dengan siapa saja, tidak memilih-milih, baik dari suku, agama, ataupun warna kulit. Sedangkan contoh penerapan sila ketiga di lingkungan masyarakat, yang pertama, bangga dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, mencintai produk-produk Indonesia dan melestarikannya. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau kegiatan masyarakat lainnya. Anjuran bersatu ini juga sudah Allah perintahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Selanjutnya, Bu Ayu punya tantangan seru nih untuk teman-teman. Tantangan serunya yaitu berupa link quizzes yang harus teman-teman kerjakan. Sebelum teman-teman mengerjakan, pastikan mengucapkan bismillah dan setelah selesai mengucapkan alhamdulillah. Oh iya teman-teman, pastikan teman-teman juga tetap selalu jaga kesehatan dan sholat. Saksikan video-video seru pembelajaran lainnya ya teman-teman. Bu Ayu tutup video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.